Assalamualaikum. Meskipun kasus COVID-19 saat ini disebut-sebut mengalami perlambatan yang pesat di DKI Jakarta, namun di saat yang bersamaan kita juga menerima informasi tentang terjadinya prediksi gelombang kedua COVID-19. Apakah itu gelombang kedua COVID-19? Beruntung sekali hari ini saya dapat berbincang langsung dengan epidemiolog Dr. Diki Budiman, Master of Science in Public Health. Kita simak pembicaraannya segera ini. Assalamualaikum Dr. Diki, kumaha damang dok? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cuaca di Australia dok? Ini sekarang sudah mau minggu kedua winter nih, udah mulai dingin lah. Ya. Belum puncaknya tapi mulai dingin. Tapi alhamdulillah lah. Iya, mudah-mudahan dokter tetap sehat di sana ya dok ya. Tetap berpuasa ya dok ya. Iya, insya Allah, alhamdulillah. Dokter Diki, saya pernah membaca satu paparan Dokter Diki di sebuah media mengenai kewaspadaan agar Indonesia bersiap untuk menghadapi gelombang kedua COVID-19. Gelombang kedua COVID-19 itu apa sih dok sebenarnya? Jadi gelombang kedua sebetulnya tidak hanya potensi gelombang kedua, tapi juga ada gelombang ketiga atau ya mudah-mudahan tidak ada juga. Tapi yang jelas di dalam setiap pandemi sejarah membuktikan bahwa yang disebut dengan gelombang itu mulai pertama terjadi satu kasus sampai meningkat bertambah sampai terjadi puncak dan juga mulai menurun atau melandai. Nah itu disebut dengan satu kurva atau satu gelombang. Nah dalam kasus pandemi katakanlah pandemi yang sudah sebelum SARS ya, sebelum SARS-CoV-2 atau sebelum COVID ini, di mana saya juga terlibat penanganannya waktu swine flu misalnya di 2009. Nah di swine flu pun terjadi dua gelombang di beberapa negara. Hanya pada saat itu kan media tidak seramai saat ini ya, jadi semua orang kan sekarang begitu ingin atau haus dengan informasi. Nah jadi gelombang serangan dari satu pandemi ini terjadi memang akibat jumlah dari orang yang rentan atau belum memiliki kekebalan itu jauh lebih besar daripada yang sudah terpapar. Dan masalah yang terutama lainnya adalah belum adanya obat maupun vaksin. Sehingga tiga hal itulah, yaitu tadi kekebalan pada populasi atau yang disebut dengan herd immunity ya. Kemudian obat, ketersediaan obat untuk antivirusnya dan juga vaksin itu menjadi penyebab timbulnya serangan atau ancaman gelombang dari pandemi. Baik dok. Dok, perihal herd immunity yang tadi dokter sempat sebutkan, banyak yang bilang kalau di Indonesia terjadi saat ini itu adalah herd immunity. Apa benar demikian? Jika benar, bagaimana kejadiannya bila terjadi gelombang kedua COVID-19 ini, dok? Jadi sebetulnya istilah herd immunity itu lebih pas dan tepat dikaitkan dengan ketika adanya atau sudah ditemukannya vaksin. Jadi dalam kaitan dengan COVID-19 ini kan belum ada nih vaksinnya, masih dalam perjuangan para ilmuwan. Sehingga istilah herd immunity ini kurang pas dipakai untuk satu kondisi pandemi COVID-19. Tapi kalau dalam istilah atau pengertian atau pemahaman kekebalan komunitas yang terjadi saat ini jelas berdasarkan data WHO secara global saja pun dunia ini baru sekitar 3% yang memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Jadi masih sangat besar yang jumlah populasi atau orang yang rentan terkena COVID-19. Kan berarti 90% lebih. Nah inilah yang kaitannya dengan tadi gelombang kedua itu. Itulah sebabnya sangat logis bila potensi terjadinya serangan kedua, gelombang kedua atau ketiga itu sangat besar. Karena virus ini ya leluasa karena belum ada barier di masyarakat.
Baik, Jadi baik. ya kembali ke untuk Indonesia ya ndak pas kalau disebut dengan masalah herd immunity ya. Oh, baik, Dok. Baik. Ini Dok, sambil jalan saya sebentar. Ya. ya silakan, Dok. Nah, apakah apabila terjadi gelombang kedua nanti, para penyintas COVID-19 itu berpotensi untuk terkena kembali atau tidak, Dok? Dan apakah gejalanya kali ini akan sama? Kita berbicara dengan tentang virus yang sama atau bagaimana, Dok? Jadi jelas tentang virus yang sama. Satu jelas tentang virus yang sama. Tapi yang harus dipahami oleh kita semua, terutama masyarakat, bahwa COVID-19 ini penyakit baru. Jadi sebagai penyakit baru, kita para ilmuwan belum banyak tahu apa karakternya, sifatnya, termasuk apakah seorang yang terinfeksi atau sudah terinfeksi oleh COVID-19 akan memiliki kekebalan langsung atau berapa lama, ini belum bisa dijawab, belum ada jawaban, sedang diteliti. Artinya saya juga belum bisa menjawab secara jelas pertanyaan ini karena kita harus menjawab berdasarkan literatur atau riset terkini. Inilah yang menyebabkan saya selalu menyampaikan pada berbagai kesempatan bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati. Karena masalahnya seperti kasus di Korea kemarin, walaupun sudah declare bahwa itu bukan reinfeksi atau bukan infeksi ulangan atau reaktivasi, tetapi potensi itu tetap ada sampai ada kejelasan. Nah, untuk itulah karena sekali lagi COVID-19 ini sifatnya infeksi memang di paru, pulmonal namanya. Tetapi belakangan semakin banyak penelitian membuktikan bahwa seseorang yang terkena atau terinfeksi COVID-19 ini juga mengalami kerusakan atau dampak pada organ vital lainnya seperti jantung, otak, ginjal, hati, sampai pembuluh darah. Dan malah data terakhir menunjukkan pada usia dewasa muda ancaman kematian cukup tinggi karena adanya pembekuan darah. Artinya sekali lagi bahwa kita lebih baik mencegah dan kita lebih baik menghindari terkena penyakit ini daripada berharap kan nanti kembal. Jadi pendekatan herd immunity itu makanya berbahaya karena orang yang kena ya bukan flu gitu, ini bukan penyakit biasa, itu yang harus dipahami. Oke, baik, Dok. Nah, dari penjelasan dokter tadi, Dok, bagaimana dokter menyarankan terkait antisipasi penyediaan layanan kesehatan untuk masyarakat yang harus disiapkan? Jadi yang bisa saya sarankan terkait untuk perlindungan atau pelayanan kesehatan masyarakat, pertama dalam setiap strategi pandemi yang harus diupayakan oleh semua pihak itu adalah testing sebetulnya. Testing untuk menentukan siapa yang terinfeksi, sehingga ketika sudah diketahui dia terinfeksi, kita bisa memastikan bahwa dia katakanlah ada punya penyakit yang mendasari, misalnya diabetes, hipertensi macam, kita bisa lakukan segera rawatan untuk mencegah dia jatuh pada kondisi kritis. Karena ketika jatuh pada kondisi kritis, peluang terjadi kematian cukup besar. Ini yang harus dilakukan. Jadi testing itu sangat penting. Kemudian dengan adanya testing ini juga kita bisa mencegah penyebaran lebih lanjut dengan cara kita bisa men-tracing atau melacak dia sudah ketemu siapa aja di masyarakat. Nah, dari sini kita bisa memberikan edukasi pada masyarakat kenapa harus ada isolasi, karena ini juga dalam rangka melindungi masyarakat supaya tidak terkena, terutama populasi di masyarakat yang cenderung berisiko tinggi seperti orang tua di atas itu, ataupun wanita hamil misalnya, atau orang yang sedang mendapat terapi seperti orang penderita kanker misalnya. Nah, ini kan upaya-upaya yang bisa dilakukan, dan untuk itu memang tidak hanya pemerintah, masyarakat juga ya dengan misalnya media ini diharapkan mulai sadar dan bisa berpartisipasi dalam kaitannya misalnya
mudik atau apa istilah pulang kampung dan mudik ini ya, dengan adanya kesadaran kan masing-masing bisa meredam, bisa berhitung kalau misalnya memang sangat perlu atau tidak perlu, kan bisa atas dasar pemahaman ini akan lebih bijak. Baik dok, tadi dokter bilang mencegah lebih baik daripada mengobati ya dok ya. Lantas apa yang bisa kita lakukan dok sebagai perlindungan mandiri konkret gitu ya untuk agar kita tetap terjaga dari virus ini dok? Jadi yang harus dipahami oleh semua bahwa pandemi COVID-19 ini cenderung akan berlangsung lama. Satu itu. Artinya kita harus mulai membiasakan yang disebut dengan new normal life. Jadi pola hidup normal yang baru. Apa itu pola hidup normal yang baru? Yaitu biasa sekarang pakai masker kain. Biasakan harus personal hygiene-nya, cuci tangan, baik sebelum dan sesudah makan atau pergi kemanapun. Kemudian tetap biasakan jaga jarak dimanapun ya, termasuk di transportasi ataupun di tempat umum lainnya. Kemudian juga biasakan semua kegiatan yang sekarang ini dilakukan itu diterapkan pada lingkungan terkecil di rumah. Jadi ini yang bisa kita lakukan untuk memproteksi tidak hanya diri kita sebetulnya, tapi keluarga kita. Jadi karena saya sampaikan juga pada pemerintah bahwa kita tidak bisa kan terus-menerus orang-orang ini ada di rumah. Tentu akan ada fase di mana semua harus mulai berjalan sedikit-sedikit normal, tetapi penerapan upaya pencegahan dengan social physical distancing ya istilahnya, atau pembatasan fisik dan sosial ini harus dilakukan. Contoh misalnya kalau mudah dibuka misalnya restoran, rumah makan, ya sekarang rumah makannya sudah tidak bisa makan di situ, apalagi rumah makannya kecil, jadi take away aja, bawa makanannya. Nah, tapi itu tetap membuat roda ekonomi jalan daripada ditutup gitu. Atau misalnya kalau memang tempatnya besar, diatur seperti di negara-negara maju sekarang, diatur posisi duduknya yang jaraknya kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Nah ini pola-pola pencegahan inilah yang harus mulai dibiasakan dan juga terutama dipahami oleh masyarakat. Karena tanpa itu ya penyakit ini akan terus menyebar gitu untuk jangka waktu yang cukup lama sampai akhirnya ditemukan obat atau vaksin. Dok, tadi dokter sempat menyampaikan gelombang kedua, bahkan bisa jadi ada gelombang ketiga. Itu apakah ada jedanya dok? Dan berapa lama dari sejarah yang pernah terjadi? Jadi kalau belajar misalnya di tahun 1918, 1920 ya, pandemi flu yang menelan puluhan juta orang waktu itu. Nah itu jeda antara gelombang pertama dan kedua itu hanya di 1 minggu ada yang 1 bulan ada. Artinya ini kembali pada seberapa longgar masyarakat atau wilayah yang di setempat itu melonggarkan social dan physical distancing-nya tadi. Jadi semakin dia merasa bebas, melanggar aturan yang jarak 2 meter atau kemudian juga tidak memakai masker misalnya. Nah ini yang akhirnya bisa mempercepat terjadinya serangan gelombang kedua atau ketiga. Nah ini yang kita harapkan untuk Indonesia. Ini Indonesia masalahnya belum gelombang pertama pun belum selesai. Puncak pun belum Indonesia, dan harus dipahami untuk Indonesia kita ini kan negara kepulauan ya. Negara kepulauan artinya kalau negara kepulauan ada perbedaan antar pulau untuk terjadinya kurva epidemi atau pandeminya.
karena angka kasus pertamanya pun kan beda-beda, dan posisi kepulauan inilah yang menyebabkan adanya variasi dari kurva epidemi di setiap pulau, dan Jawa kemungkinan akan mengalami yang pertama. Wow, Dokter Diki, terima kasih banyak informasinya hari ini. Ini akan menjadi bekal yang sangat penting banget buat kita semua, Dok, dalam rangka meningkatkan kewaspadaan agar tetap sehat dan terhindar dari virus ini. Amin. Terima kasih banyak, Dokter. Hatur nuhun. Selamat beraktivitas kembali, Dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Sampai hari ini mungkin kita semua sudah merasa lelah dan jenuh untuk berada di rumah saja. Namun jangan sampai kelelahan dan kejenuhan kita menjadi sia-sia karena kita menjadi abai dengan kewaspadaan yang ada. Tetaplah bijak karena kita bersama-sama menghadapi ujian ini. Terima kasih untuk tetap like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.